warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang koperasi dengan menggunakan media mind mapping dan juga gambar. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang koperasi, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu, apakah ada yang tahu apa itu koperasi? Nah, jika belum, maka Ibu akan menjelaskan. Koperasi adalah suatu organisasi yang dikelola ataupun dijalankan oleh beberapa orang untuk tujuan bersama. Nah, lalu bagaimana juga bentuknya? Apakah ada yang tahu bagaimana bentuk koperasi? Nah, seperti ini ya bentuk koperasi. Nah, pada umumnya setiap sekolah itu pasti memiliki koperasi. Nah, kita udah tahu nih bentuk koperasi sekolah. Biasanya kan di SD, di SMP, di SMA selalu ada koperasi. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk koperasi desa? Apakah ada yang tahu? Nah, jika belum, maka Ibu akan memberitahu. Seperti ini bentuk koperasi desa atau biasa disebut dengan KUD, Koperasi Unit Desa. Nah, lalu jika kita sudah mengetahui bagaimana bentuk koperasi sekolah, bagaimana bentuk koperasi desa, lalu apakah ada yang tahu bagaimana logo koperasi? Nah, seperti ini ya logo Koperasi Indonesia. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari koperasi sekolah, koperasi desa, maupun logo koperasi sebelum memulai pembelajaran tentang koperasi. Nah, balik lagi ke materi nih. Ada beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya tentang koperasi. Yang pertama, menurut Dr. Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Nah, sedangkan menurut pendapat Arifinal Caniago, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang ataupun badan hukum yang memberikan kebebasan pada anggotanya untuk masuk dan keluar. Nah, maksudnya di sini koperasi itu sifatnya bebas, tidak memaksakan. Jadi, jika ada orang yang ingin bergabung dalam suatu organisasi koperasi diperbolehkan, jika ada yang keluar dari organisasi koperasi juga diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, kita sudah mengerti pengertian dari koperasi. Kita harus tahu juga bagaimana sih prinsip-prinsip dari koperasi. Nah, yang pertama adalah anggota bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, dalam suatu organisasi koperasi, anggotanya itu setiap anggota antara individu yang satu dengan individu yang lain harus memiliki rasa terbuka. Sehingga jika ada suatu permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama. Nah, yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Maksudnya di sini menerima pendapat dari masing-masing anggota. Jadi, jika akan menentukan suatu keputusan, itu dilakukan voting keputusan bersama, sifatnya demokratis bukan individualis. Nah, yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Nah, jadi setiap anggota koperasi itu harus aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Nah, yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan juga independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Jadi, dalam suatu organisasi koperasi itu akan ada pelatihan-pelatihan yang tujuannya agar lebih memprofesionalkan lagi para anggota koperasi dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Nah, yang keenam, koperasi melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi. Yang terakhir, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana bentuk dari koperasi, bagaimana pengertian dari koperasi, bagaimana prinsip-prinsip dari koperasi. Selanjutnya, jenis dari koperasi. Nah, jenis dari koperasi itu ada 6. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam. Nah, di mana koperasi simpan pinjam ini yang beranggotakan masyarakat, yaitu para konsumen dan para produsen, yang tujuannya untuk memberikan pinjaman ataupun modal kepada para anggota koperasi. Yang kedua adalah koperasi konsumen. Nah, sesuai dengan namanya, koperasi konsumen ini beranggotakan para konsumen yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggota koperasi. Yang ketiga adalah koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini beranggotakan para produsen barang yang dia menyediakan bahan untuk diproduksi, lalu mengelolanya dan juga memasarkan. Nah, yang keempat adalah koperasi pemasaran. Nah, koperasi pemasaran ini beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Nah, yang kelima, koperasi jasa. Koperasi jasa ini yang memberikan fungsi pelayanan bagi kepentingan para anggota koperasi. Yang keenam adalah koperasi serba usaha. Nah, koperasi serba usaha
kegiatan dari koperasi. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami penjelasan materi pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.